Baik, perkenalkan nama saya Ryan Sigita dengan NIM 1K1211009. Di sini saya akan mempresentasikan dokumen SRS saya dengan judul Software Boarding Host Search atau pencarian rumah kos. Nah, berikut ini tujuan penulisan. Yang pertama sini ada tujuan penulisan dokumen yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara detail mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan. Software yang akan dikembangkan yaitu software pencari rumah kos yang dapat digunakan pengguna mencari rumah kos dengan menyediakan cara yang mudah dan nyaman bagi pengguna untuk menemukan dan memesan kamar di rumah kos. Aplikasi ini dikembangkan untuk mempermudah pencari kos dalam mencari tempat kos, melihat informasi-informasi mengenai ketersediaan kamar kos yang bisa ditempati atau masih kosong. Dengan adanya aplikasi ini juga sangatlah membantu pengguna mendapatkan informasi dan memenuhi berbagai kebutuhan lebih cepat dan mudah. Selanjutnya, audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Adapun audien yang dituju pada aplikasi ini yaitu pemilik kos yang ingin menyewakan kosnya, para pencari rumah kos seperti pelajar, traveler, dan juga pekerja. Selanjutnya, adapun pembaca yang disarankan yaitu admin yang mengelola aplikasi dan maintain server database serta mengubah, memasukkan, menghapus data informasi kosan. Selanjutnya, batasan produk. Berikut ini beberapa batasan produk yang mungkin diterapkan pada aplikasi ini. Yang pertama itu lokasi. Pada aplikasi ini dapat dibatasi untuk mencari kamar kos hanya di daerah atau wilayah tertentu. Selanjutnya harga, aplikasi dapat membatasi pencarian berdasarkan rentang harga tertentu. Selanjutnya fasilitas, aplikasi dapat memungkinkan pengguna memilih fasilitas yang diinginkan, seperti AC, WiFi, dapur bersama, atau keamanan 24 jam. Selanjutnya jenis kamar. Aplikasi ini dapat membatasi pencarian berdasarkan jenis kamar yang tersedia, seperti kamar mandi, kamar berbagi, atau apartemen bersama. Selanjutnya ketersediaan. Aplikasi dapat membatasi hasil pencarian hanya pada kamar kos yang tersedia dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, ulasan dan peringkat. Aplikasi dapat menyediakan fitur ulasan dan peringkat pengguna untuk membantu pengguna lain membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, kontak reservasi. Aplikasi ini dapat menyediakan informasi kontak langsung untuk pemilik kos atau agen, serta memungkinkan pengguna melakukan reservasi secara online. Yang terakhir, batas umur. Pada aplikasi ini, pencarian kamar kos dapat memiliki batasan umur tertentu, seperti hanya ditunjukkan untuk orang dewasa, misalnya 18 tahun ke atas. Selanjutnya, definisi dan istilah. Di sini terdapat beberapa definisi di rumah kos, Google Maps, dan use case. Selanjutnya ada referensi yang untuk dokumen SRS ini. Selanjutnya deskripsi keseluruhan, deskripsi produk. Aplikasi ini menyediakan platform menghubungkan pengguna dengan pemilik kos yang memungkinkan mereka untuk menelusuri berbagai pilihan rumah kos yang tersedia. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan antarmuka yang mudah digunakan dan fitur-fitur yang relevan untuk memfasilitasi pengguna dalam mencari properti yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Adapun fitur-fitur yang terdapat dalam software ini, yang pertama antarmuka pengguna atau user friendly, pencarian lanjutan, tampilan peta interaktif, informasi lengkap properti, ulasan dan penilaian pengguna, notifikasi dan filter simpan, profil pengguna, reservasi dan pembayaran, layanan pelengkap, dan terakhir keamanan. Selanjutnya fungsi produk. Berikut ini fungsi dari aplikasi ini. Yang pertama pencarian properti, penyaringan dan filter, informasi properti, ulasan dan penilaian, kontak dengan pemilik kos, tampilan peta interaktif, notifikasi, dan terakhir reservasi dan pembayaran. Selanjutnya penggolongan karakteristik pengguna. Nah, karakteristik pengguna terdiri dari kategori pengguna. Kategori pengguna ini ada admin yang bertanggung jawab untuk perawatan sistem dan serta bertanggung jawab terhadap operasional sistem. Hak aksesnya dia untuk validasi username dan password serta untuk sistem memberikan hak akses sesuai kategori user. Kemampuan yang harus dimiliki oleh admin ini yaitu mampu mengelola aplikasi dan maintenance server database serta mengubah, memasukkan, dan menghapus data informasi. Selanjutnya itu kategori pengguna pemilik kos. Tugasnya itu mengisi form dan mendaftarkan kosannya dan memberikan informasi kosan. Aksesnya mengisi formulir informasi kosan yang akan ditawarkan pada pencari kosan, mendaftarkan kosan dan memberikan informasi. Kemampuan yang dimiliki itu hanya mampu menggunakan aplikasi seluler saja. Yang terakhir yaitu kategori pengguna terakhir yaitu pencari kos, itu mencari kos yang berdasarkan keinginannya seperti lokasi kosan, fasilitas kosan, dan lain-lain. Hak aksesnya itu mencari berdasarkan keinginannya. Kemampuan yang harus dimiliki mampu menggunakan aplikasi seluler. Selanjutnya lingkungan operasi. Lingkungan operasi software pencari rumah kos ini akan beroperasi di aplikasi pencari rumah kos, biasanya didesain untuk beroperasi pada platform mobil seperti iOS atau Android. Ini berarti pengguna dapat mengunduh aplikasi tersebut melalui toko aplikasi yang sesuai dengan perangkat mereka.
Aplikasi ini juga membutuhkan koneksi internet yang stabil agar pengguna dapat mengakses informasi properti yang terbaru, melakukan pencarian, mengirim dan menerima data, serta berkomunikasi dengan pemilik kos atau agen properti. Aplikasi ini memanfaatkan database properti yang luas dan terorganisir dengan baik. Database ini berisi informasi tentang kamar kos yang tersedia, termasuk deskripsi, foto, harga, fasilitas, peraturan, dan kontak pemilik kos atau agen properti. Selanjutnya, batasan desain implementasi. Berikut ini beberapa batasan yang akan ditemui pada aplikasi ini. Yang pertama, keterbatasan data properti, keterbatasan keandalan informasi, keterbatasan aksesibilitas, keterbatasan geografis, keterbatasan fungsionalitas, keterbatasan keamanan, keterbatasan teknologi, dan keterbatasan waktu dan sumber daya. Selanjutnya, dokumentasi pengguna. Dokumentasi pengguna untuk suatu pencarian rumah ini mencakup berbagai komponen penting yang memberikan panduan dan instruksi kepada pengguna tentang cara menggunakan aplikasi dengan efektif. Berikut ini beberapa komponen dokumentasi pengguna. Yang pertama ada user manual, online help, tutorial, frequently asked question, knowledge base, dukungan pelanggan, dan kebijakan privasi. Selanjutnya sini kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama user interface. Berikut ini beberapa komponen yang umum ditemukan pada antarmuka pengguna. Yang pertama beranda, pencarian, daftar hasil pencarian, rincian properti, penyaringan dan urutan, peta, favorit, profil pengguna, reservasi dan pembayaran, notifikasi. Selanjutnya hardware interface. Berikut ini beberapa hardware interface yang perlu dipertimbangkan dalam aplikasi ini. Yang pertama smartphone, tablet, desktop atau laptop, web browser, kamera, dan terakhir GPS. Selanjutnya software interface. Berikut ini beberapa software interface yang relevan dalam aplikasi pencarian kamar kos ini. Yang pertama sistem operasi, basis data, layanan pihak ketiga, API properti, API peta, API media sosial, API pemrosesan pembayaran, dan terakhir API autentikasi. Selanjutnya communication interface. Berikut beberapa contoh communication interface dalam aplikasi pencarian rumah kos. Yang pertama interaksi pengguna, notifikasi, pesan atau chat, formular kontak, feedback dan ulasan, integrasi media sosial, layanan pelanggan. Selanjutnya functional requirement. Berikut ini adalah beberapa functional requirement yang mungkin ada dalam aplikasi pencarian rumah kos ini. Yang pertama ada pendaftar pengguna. Yang kedua, pencarian properti. Yang ketiga, detail properti. Yang keempat, peta interaktif. Terus selanjutnya, favorit dan simpan, jadwal peninjauan, filter dan sorting, integrasi pembayaran, umpan balik dan ulasan, notifikasi, integritas data, keamanan data, akun pengguna, integrasi media sosial, dan terakhir layanan pelanggan. Selanjutnya use case diagram. Dan di sini ada gambar use case diagram. Yang pertama admin ini dapat mengelola login, kelola pemilik kos, kelola list kos, kelola lokasi kos, dan kelola detail kos. Di sini ada pemilik kos yang dimana dia hanya dapat tambah data kos, kelola data kos, tampil list kos, dan terus ada penyewa atau pengguna kos yang dia hanya bisa mengakses tampil list kos, tampil lokasi kos, dan tampil detail kos. Use case. Nah, deskripsi use case merupakan deskripsi dari masing-masing use case yang berada pada aplikasi ini. Yang pertama tadi kan ada deskripsi use case admin, yang dimana dia terlogin, pemilik kos, kelola list kos, kelola lokasi kos. Berikut ini ada penjelasannya. Kelola data kos yang terakhir. Selanjutnya deskripsi use case pemilik kos, di mana dia dapat mengakses login, tambah data kos, kelola kos, dan tampil list kos. Selanjutnya ada deskripsi use case pengguna, di mana dia dapat mengakses tampil list kos, tampil lokasi kos, dan tampil detail kos. Berikut stimulus dan respon. Yang pertama di sini ada action by user dan respon for system. Pertama, action by user, pengguna membuka aplikasi. Yang kedua, aplikasi menampilkan halaman beranda dengan opsi pencarian properti dan fitur lainnya. Selanjutnya, pengguna memasukkan kriteria pencarian, misalnya lokasi, harga, tipe kamar, dan menekan tombol cari. Selanjutnya, lokasi menampilkan hasil pencarian yang sesuai dengan kriteria yang dimasukkan pengguna. Selanjutnya, pengguna mengklik pada salah satu properti dalam daftar hasil pencarian, terus aplikasi menampilkan halaman detail properti yang berisi informasi lengkap tentang kamar kos, termasuk deskripsi, gambar, fasilitas, harga, dan lain-lain. Selanjutnya, pengguna mengklik tombol simpan atau favorit pada halaman detail properti. Aplikasi ini akan menyimpan properti ke daftar favorit pengguna untuk diakses nanti. Selanjutnya, pengguna mengisi formulir kontak
pada halaman detail properti untuk mengajukan pertanyaan kepada pemilik. Nah, responnya aplikasi ini mengirim pesan kontak pada pemilik atau agen properti dan mungkin menampilkan informasi bahwa pesan telah terkirim. Selanjutnya pengguna memilih tanggal dan waktu pada fitur jadwal peninjauan properti. Responnya aplikasi penyimpanan jadwal peninjauan pengguna dan pengirim notifikasi pada pengguna dan pemilik properti. Berikut selanjutnya teman-teman dapat dilihat sendiri sampai ada 20. Terus activity diagram. Nah, berikut adalah tampilan dari activity diagram dari aplikasi host ini, boarding house ini. Yang pertama ini ada activity diagram admin, yang dimana ada activity diagram login. Ini Zoom. Terus ada activity pemilik kos, activity diagram kelola data kos, activity diagram kelola list kos. Ini. Terus ada activity diagram pemilik kos yang dimana terdapat login. Ini activity diagram tambah kos, activity diagram kelola detail kos, user. Terus terakhir activity diagram pengguna user. Ini gambarnya. Nah, selanjutnya sequence diagram. Interaksi dari objek yang disusun dalam suatu urutan waktu tertentu dalam suatu proses dapat digambarkan dengan sequence diagram. Lebih jelasnya, sequence diagram aplikasi boarding house search dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama, sequence diagram admin. Seperti ini, yang dimana sequence diagram login admin. Terus sequence diagram kelola pemilik kos, sequence diagram kelola kos, dan sequence diagram kelola list kos, serta sequence diagram kelola lokasi kos. Selanjutnya sequence diagram pemilik kos. Diagram tambah data kos, sequence diagram kelola detail kos. Yang terakhir sequence diagram pengguna user. Yang terdapat di sini sequence diagram tampil list kos, sequence diagram tampil lokasi kos, dan sequence diagram tampil detail kos. Selanjutnya kelas diagram. Menunjuk kelas-kelas yang ada di sistem dan hubungan secara logis. Kelas diagram yang dibuat pada tahap perancangan sistem ini merupakan deskripsi lengkap dari kelas-kelas yang ditangani oleh sistem, di mana masing-masing kelas telah dilengkapi dengan atribut dan operasi-operasi yang diperlukan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Saya zoom ya. Ini data cost, data user, dan foto cost. Oke. Terakhir ada non-functional requirements. Di sini ada parameter dan kebutuhan. Parameternya usability, kebutuhannya antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah dipahami, aplikasi harus responsif, fitur-fitur harus mudah diakses, terus ada performance, ini kebutuhannya, ada security, ini kebutuhannya, ada reliability atau kendaraan, ini kebutuhannya, dan terakhir ada scalability. Oh, belum terakhir, sorry. Selanjutnya ada scalability, ini kebutuhannya, selanjutnya ada compatibility, ini kebutuhannya, maintainability yang terakhir, ini kebutuhannya. Adapun catatan yaitu availability, ergonomi, dan response time. Itu saja presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.